Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas limpahan berkah dan karunia-Nya lah kita semua masih diberikan nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Solawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Tidak lupa juga yang saya hormati para dewan juri serta teman-teman dai seperjuangan yang insya Allah dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kunci Keberkahan Ilmu. Di dalam buku The Concept of Knowledge in Islam, Franz Lee Sorten mengatakan bahwa konsep ilmu di dalam Islam mengungguli konsep ilmu di peradaban yang lain. Salah satu kelebihan konsep ilmu di dalam Islam adalah konsep robbaniyahnya, yaitu apa kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar, penggalan ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita tentang perbedaan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Artinya, kualitas hidup manusia di hadapan Allah ditentukan dari ilmunya. Ilmu yang seperti apa? Ilmu yang berkah, yang membuat kita lebih takwa kepada Allah. Kemudian apa? Memberikan manfaat. Ilmu adalah cahaya kehidupan yang diberikan Allah kepada manusia, di mana dengan ilmu seseorang dapat memperoleh petunjuk untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan beragam persoalan dan permasalahan. Sebagaimana pepatah mengatakan, dengan iman ilmu akan terarah, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dan dengan seni hidup akan menjadi indah. Ilmu adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Karenanya kita wajib menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya kita cari ilmu itu dengan cara yang benar, kita pahami dengan pemahaman yang benar, dan kita sampaikan dengan benar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di antara salah satu amalan wajib yang mulai banyak ditinggalkan sebagian besar kaum muslimin adalah amalan menuntut ilmu agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap umat muslim, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan, baik itu anak kecil maupun orang dewasa, semuanya wajib menuntut ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Secara jelas dan tegas, hadis tersebut menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu tidak memiliki batasan waktu. Berapapun umur kita saat ini, entah itu muda ataupun tua, semuanya wajib menuntut ilmu sampai ajal yang menjemput. Bahkan seseorang yang sudah dianggap ulama pun tetap harus menambah ilmunya. Apalagi kita yang bukan ulama, tentu lebih ditekankan lagi dalam menuntut ilmu. Ilmu agama sangatlah penting bagi kehidupan seorang muslim. Ilmu agama adalah pondasi kehidupan seorang muslim.
Ilmu agama adalah petunjuk agar kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ketahuilah, sesungguhnya kesuksesan dan kebahagiaan tidak akan pernah diraih tanpa ilmu. Seseorang yang ingin sukses dan bahagia di dunia saja membutuhkan ilmu untuk meraihnya. Apalagi kita yang ingin sukses dan bahagia di akhirat, tentu juga ada ilmunya. Sebagaimana hadis mengatakan, Man aradat dunya fa'alaihi bil'ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil'ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan dalam firman-Nya Allah, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi, apabila kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Bayangkan, apabila masyarakat kaum muslimin hidup tanpa ilmu, peradaban akan menjadi mundur dan terbelakang. Kelihatannya modern, padahal moralnya rusak. Kelihatannya demokratis, padahal tata dan masyarakat tidak beraturan. Dikiranya halal padahal haram, dikiranya modis padahal telanjang seperti hewan. Maka, tak heran betapa banyak di antara kaum muslimin yang terjerumus dalam kesesatan, sementara ia tidak menyadarinya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena minimnya ilmu agama yang dimiliki oleh kaum muslimin pada umumnya. Ilmu tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Artinya apa? Harus diamalkan dan diajarkan. Lalu, bagaimana cara mendapatkan keberkahan ilmu? Yang pertama yaitu dengan menata hati, dengan niat dan maksud bukan karena dunia, karena Allah dan ingin menjayakan Islam, menghapuskan kebodohan dan kemaksiatan. Tanamkan sikap rendah hati, luas, ridha, tidak sombong dan tidak tamak terhadap dunia. Jangan sampai kita berbelok untuk tujuan dunia. Karena kata baginda Rasul, barang siapa yang belajar hanya karena dunia, tak akan manfaat ilmunya dan tidak akan mencium bau syurga. Imam Syafi'i berkata, ilmu laksana cahaya. Cahaya tak akan masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, jika hati kita kotor dan penuh maksiat. Nah, makanya kalau kita belajar, ya Allah, kok nggak masuk-masuk? Nah, makanya bersihkan hati kita, berhenti dan jauhilah maksiat. Nah, kemudian yang kedua, kunci keberkahan ilmu adalah dengan adab. Karena kata ulama, al-adab qabla al-ilmi. Belajarlah etika dan akhlak sebelum belajar ilmu. Percuma gelar berderetan, ilmu bertebaran tapi akhlak diabaikan. Sepintar-pintarnya kita, utamakanlah akhlak. Nah, adab ini ada 3. Yang pertama, adab terhadap ilmu. Bagaimana caranya? Pelajari, fahami, hormati semua tentang ilmu. Kemudian yang kedua, adab terhadap guru. Hargailah guru-guru kita, para ustadz ustazah, karena guru-guru kita ini menjadi wasilah yang memberikan ilmu kepada kita. Jadi supaya ilmu kita berkah, hargailah guru. Kemudian yang ketiga adalah adab terhadap majelis ilmu. Bukan hanya di sekolah, tetapi juga di majelis ilmu. Kita pergi menuntut ilmu sama halnya dengan sekolah. Ikuti, dengarkan, dan amalkan. Tuntutlah ilmu kalian sedalam-dalamnya. Ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat. Ilmu tidak lain adalah cahaya yang Allah tempatkan di dalam hati kita. Pendidikan adalah tiket untuk masa depan. Hari esok adalah hari yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Sekiranya cukup sampai di sini saja pidato dari saya.
Semoga bermanfaat dan semoga memberikan kesan positif bagi kalian semua. Bunga mawar, bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Pidato saya cukup di sini, jikalau rindu hubungi lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.